Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang kembali kita berjumpa di 30 menit saat teduh bersama dengan kami. Kita percaya hadirat Tuhan menyertai kita. Ada kekuatan yang baru, pemulihan bagi setiap kita yang berbeban berat, yang kurang iman Tuhan akan tambah-tambahkan. Kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita berkumpul 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sudah Tuhan beri sepanjang malam. Bahkan sampai minggu ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tidak mampu kami hitung kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami kembali datang. Kami mau dengar firman, kami mau diteguhkan, kami mau dipulihkan, kami mau menyembah Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku kami dapat di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi kita angkat pujian ini saudara. Katakan, kekuatanku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu. Amin ya Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh ya Tuhan, bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami berdoa, kami menyembah, kami memuji Kau ya Tuhan. Engkaulah sumber kuat kami, kekuatanku di hadirat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya, mari sembah. Haleluya, sembah bagi-Mu, sembah Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Kau, sungguh tiada yang mustahil. Firman-Mu ya dan amin Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan hidupku Yesus. Segalanya bagi-Mu Tuhan, sungguh tiada yang mustahil. Engkaulah Raja, Engkaulah Bapa yang baik. Kami sembah, kami sembah Engkau. Terpuji Kau selamanya, terpuji Kau. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, ya karya nama syanda. Oh ya karya la bakara lama syanda. Firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu ya Tuhan, kekuatan di hidup kami. Oh menara bagi kami. Yesus Engkau yang terhebat, Yesus Engkau segalanya bagiku ya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh di dalam hadirat-Nya selalu ada kekuatan baru. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan sendiri. Allah menyertai, firman-Nya ada kekuatan selalu. Dari-Mu ya Tuhan, kami sanjung Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, oleh kuasa bilur-Mu mereka sembuh. Oh yang butuh jalan-Mu Engkau buka jalan.
Raja kami yang berdaulat dalam kehidupan kami. Sembah, 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 sembah bagimu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari sembah Dia, katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Angkat tanganmu saudara, katakan, Dialah Raja yang berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Segenap hati katakan, Engkaulah Tuhan. Dialah Raja. Yesus namanya. Berdaulat penuh, berdaulat penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Yesus namanya. Haleluya. Sorak-sorai bagimu Tuhan. Sorak-sorai bagi Engkau Yesus. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Sebentar kami dengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi semua kami. Telinga rohani kami, mata rohani kami Tuhan dibukakan supaya kami mengerti, supaya kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami senantiasa ya Roh Kudus. Engkau yang berbicara atas hidup kami. Tuhan yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kami Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan, juga teman-teman sahabat kami yang mengikuti renungan pagi. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan, kekuatan-Mu mengalir Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di saat teduh pagi hari ini. Saudara, pagi ini kita mau merenungkan ya tentang iman dan kebenaran ya. Mari kita baca bersama-sama di Roma 4 ayat 18 sampai
25 ya, yang tertera di layar. Saudara bisa lihat di layar ya. 1, 2, 3 ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, Abraham memiliki iman yang sangat besar. Sekalipun ya tidak ada dasar bagi dia untuk berharap. Tidak ada alasan apapun dan tidak ada suatu tanda kepastian bagi Abraham untuk dia berharap. Tetapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan ya. Saudara, apa yang Abraham harapkan dari Tuhan? Yaitu keturunan ya. Jadi di Kejadian pasal 15 di situ disebutkan bahwa Abraham sudah kaya dan juga sudah tua. Dia tidak mempunyai anak, saudara ya, tetapi dia tidak mempunyai anak. Sehingga Abraham berkata kepada Tuhan bahwa dia akan meninggal tanpa mempunyai anak. Dan yang akan menjadi ahli warisnya adalah hambanya, yaitu bujangnya. Tetapi Tuhan berkata itu tidak akan terjadi. Nah, yang akan menjadi ahli warisnya adalah anak kandungnya sendiri, itu janji Tuhan. Dan Tuhan berfirman akan memberinya keturunan. Banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Nah, saudara, walaupun kondisi Abraham itu tidak mendukung secara logika, artinya tidak mungkin ada harapan karena dia sudah tua ya, dan fisiknya juga sudah lemah. Sedangkan istrinya itu Sarah mandul. Nah, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Abraham tidak ragu atau bimbang dan tetap percaya kepada Tuhan. Percaya ya bahwa semua apa yang dikatakan Tuhan itu benar akan ada. Percaya janji Tuhan itu pasti terjadi. Percaya Tuhan Maha Kuasa melaksanakan apa yang Ia janjikan. Nah, saudara, iman percaya inilah Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Apa itu kebenaran, saudara? Nah, banyak definisi tentang kebenaran. Ya. Di Yohanes 17 ayat 17 itu tertulis, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kemudian di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran. Jadi Yesuslah kebenaran.
Di Efesus 1:13 dan Kolose 1 ayat 5 ditulis bahwa Injil keselamatan adalah kebenaran. Roma 3 ayat 22 ditulis bahwa kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi saudara, iman Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran adalah suatu status pemberian Allah kepada orang berdosa sehingga ia dinyatakan benar di hadapan Allah. Nah, Alkitab di Roma 3 juga tertulis ya, di bumi ini tidak ada orang yang benar ya, sebab ya semua orang telah berdosa. Jadi saudara, Abraham itu dibenarkan Allah bukan karena perbuatannya, bukan karena dia telah disunat ya, tetapi karena imannya ya. Karena dia disunat itu, saudara, sebelum ya Tuhan menyatakan dia itu menjadi orang benar. Nah, oleh karena kebenaran inilah maka saudara Abraham itu menerima janji-janji Allah. Saudara, iman diperhitungkan ya sebagai kebenaran. Nah, Alkitab tadi ayat yang kita baca, nah itu bukan hanya diberikan kepada Abraham saja, tetapi kepada semua keturunan Abraham, yaitu kita juga saudara, yaitu Anda dan saya. Nah, tertulis di ayat 23 dan 24, kita baca kembali ya. Nah, dikatakan bahwa hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita pun. Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Saudara, di Alkitab itu ada disebutkan seorang tokoh yang bernama Zakheus. Nah, Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap sebagai orang berdosa. Dia bekerja bagi pemerintahan Romawi yang kejam ya. Pada waktu itu kan orang Yahudi hidup ya dalam penganiayaan pemerintahan Romawi, mereka hidup dalam penderitaan. Dan Zakheus ini memungut pajak orang Yahudi itu sangat tinggi. Nah, dia mengumpulkan pajak lebih daripada apa yang seharusnya dia peroleh. Nah, Zakheus ini dia sangat ingin mengenal Yesus. Dan dia berusaha keras dengan memanjat pohon ya karena orangnya pendek ya. Nah, Yesus melihat imannya. Kemudian menyuruhnya turun dari pohon ya. Dan kemudian Zakheus dan Yesus berkata kepada Zakheus bahwa Yesus akan menumpang ya di rumahnya. Artinya ya menjadi tamu di rumahnya. Nah, Zakheus itu sangat senang, sangat sukacita sekali. Nah, dia yang turun dari pohon itu, dia berdiri di hadapan Yesus dan dia berkata, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Saudara, ternyata pertobatan Zakheus yang seketika itu dan memanggil Yesus sebagai Tuhan, artinya dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, ini membuat Yesus langsung menyebutnya sebagai anak Abraham. Artinya Zakheus pun adalah keturunan Abraham yang berhak menerima keselamatan dan janji-janji Allah seperti Abraham yang imannya
diperhitungkan sebagai kebenaran dan menerima janji-janji berkat Allah. Jadi saudara, melalui apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, apakah itu masalah finansial kita, apakah itu masalah pekerjaan, mungkin ada yang jobless dan sebagainya, mungkin ada yang bisnisnya mengalami penurunan, mengalami krisis, atau sakit penyakit yang mungkin dokter di dunia ini berkata sudah tidak ada harapan lagi, atau mungkin saudara masalah keluarga Anda yang mengharapkan mungkin pasangan hidup bagi yang single, yang belum punya pasangan, ataupun Anda yang telah menikah sedang berharap akan dikaruniakan keturunan. Saudara, jangan biarkan iman kita menjadi lemah. Tetapi dalam segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, mari saudara perkuat iman kita seperti Abraham dan muliakan Allah. Sebab saudara, kita ini adalah keturunan daripada Bapak Abraham. Kita berhak menerima janji-janji Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab iman diperhitungkan sebagai kebenaran, dan hasil pembenaran kita beroleh keselamatan dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita secara berlimpah. Biarlah oleh karena iman kita yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, membuat kita layak untuk beroleh janji-janji Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, jika Anda semua diberkati melalui renungan pagi, setiap pagi yang kami tayangkan setiap hari Jumat pagi, mari saudara bisa subscribe yang belum subscribe, dan kemudian saudara bisa bagikan kepada teman-teman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami yang meneguhkan hati kami. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami Tuhan. Kami ini sesungguhnya adalah manusia yang lemah. Kami sering tidak kuat Tuhan menghadapi masalah-masalah yang kami alami, jalani, hadapi di dalam kehidupan di dunia ini, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pencobaan, yang penuh dengan berbagai persoalan. Entah itu urusan dari keluarga, entah itu urusan dari bisnis usaha kami, atau entah itu urusan dalam pelayanan kami. Biarlah melalui firman-Mu hati kami semua tetap diteguhkan, karena kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah iman kami juga Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, sehingga kami semua boleh layak untuk menerima janji-janji Allah, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara, mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.